sesi berikutnya beasiswa dari Jepang. Dan jangan lupa ini ada link absensi ya untuk mendapatkan door prize. Jadi nanti kita undi di akhir door prize-nya. Nah, untuk sesi Jepang dipersilakan Mbak Aya. Arif bisa stop share screen. Terima kasih Arif. Sama-sama. Terima kasih Mas Arif. Udah kelihatan belum? Lagi start. Oke. Udah kelihatan. Jadi sesi berikutnya dari Mbak Aya. Bisa ke slide kedua Mbak Aya. Jadi Mbak Aya ini sekarang dosen Unhan. Beliau sebelumnya di UGM, jurusan Teknik Sipil, angkatan 2012, kemudian melanjutkan masternya di bidang Engineering and Policy for a Sustainable Environment ya, bidang sipil di Hokkaido University, Jepang. Nah, dia sebelumnya lulus tahun 2019 dan melakukan internship di Jepang. Akhirnya kembali ke Indonesia dan menjadi dosen Unhan sekarang ini. Silakan Mbak Aya. Ya, terima kasih Mbak Ria. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nggak agak bising ya, karena emang deket jalan tempatnya. Ya, tadi udah dikenalin sama Mbak Ria. Nama saya Suryadi Puspitasari. Saya dulunya lulus tahun 2016 dari Teknik Sipil dan Lingkungan UGM. Kemudian melanjutkan master di Engineering and Policy for Sustainable Environment di Hokkaido University dari tahun 2017 dan lulus 2019. Kemudian stay di sana dulu sebentar di Pari, lalu balik ke Indonesia kemarin pas masih mulai-mulainya COVID di Indonesia, Maret ya. Nah, untuk kesempatan kali ini, untuk sharing beasiswa kali ini, nggak banyak sih yang akan saya bahas. Mungkin nggak akan sedetail Mas Arif sebelumnya ya. Paling cuman kenapa milih Jepang dulunya, terus gimana kehidupan di Jepang, terus gimana belajarnya di sana, terus kenapa milih Hokkaido University, terus gimana cara apply-nya di sana. Terus ada juga beberapa informasi beasiswa yang masih available kalau menurut saya untuk sekarang, tapi kebanyakan beasiswanya memang untuk engineering, khususnya dari Hokkaido ya. Nah, kenapa milih Jepang? Kalau misalkan di internet kan udah banyak tuh, kalau misalkan kalian googling, kenapa milih kuliah di Jepang, pasti udah banyak alasannya. Kalau ini beberapa alasan pribadi sih menurut saya. Pertama, dulu tuh karena menurut saya kualitas perguruan tinggi di Jepang itu ya bagus gitu. Ya nggak usah diragukan lagi lah. Pertama Jepang udah masuk negara maju, pasti secara pendidikan udah lebih baik. Dan kalau di Jepang itu perguruan tingginya itu meskipun ranking antar perguruan tinggi, maksudnya perguruan tinggi di Jepang ya, meskipun mereka rankingnya beda, tapi fasilitas yang dimiliki kampusnya itu relatif sama kalau menurut saya. Dan di sana profesor-profesornya itu sudah ahli di bidangnya dan itu udah lebih spesifik. Jadi kita mau belajar apa, misalkan kita mau belajar soal tanah longsor, soal gempa dan sebagainya, itu profesornya memang sudah spesifik di bidang tersebut gitu. Jadi bukan yang masih in general. Kalau misalkan kayak teknik sipil, kita karena saya background-nya sipil ya, misalkan kalau di teknik sipil ada struktur, background-nya struktur, jadi dia bukan in general struktur lagi, tapi sudah lebih spesifik gitu. Nah, itu.
Terus kemudian juga di sana, mostly perguruan tinggi itu fasilitas penelitiannya udah canggih. Ya nggak perlu diragukan kalau teknologi di sana udah canggih di negara itu. Kemudian laboratorium di sana juga udah lengkap, karena kelengkapan laboratorium itu sangat penting kalau menurut saya, itu penunjang banget buat kita sebagai student maupun profesornya sendiri sebagai researcher kan. Nah, kemudian juga kalau di sana itu buat kolaborasi penelitian dengan institusi lain atau dengan kampus lain itu sangat memungkinkan. Misalkan kayak contohnya, meskipun saya dari Hokkaido University, tapi terkadang saya juga ke Tokyo University karena memang ada kerjasama misalkan. Atau kita ada penelitian yang mirip yang bisa dikerjakan secara bersama-sama, itu bisa. Atau contohnya kita kerjasama dengan pusat studi. Kalau tempat saya, contohnya kayak saya kerjasama dengan PARI, tadi Port and Airport Research Institute. Kita bisa dapat datanya dari PARI, kemudian kita yang olah, misalkan seperti itu. Jadi memang kolaborasi di sana lebih tinggi, kesempatan kolaborasi itu lebih tinggi dan memang sudah biasa. Kemudian infrastruktur di Jepang itu sudah modern. Kalau itu nggak perlu diraguin lagi, terutama yang paling saya suka adalah sistem transportasinya. Karena sistem transportasi di sana itu sudah terintegrasi. Kita mau ke kota A misalkan, kita mau ke kota A, kita mau naik apa aja itu udah jelas gitu. Jadi nggak perlu bingung dan waktunya juga jelas. Waktunya on time, nggak bakal telat kecuali ada kecelakaan atau bencana alam. Jadi kita bisa menyesuaikan. Mau ke daerah ujung sekalipun, ke pantai misalkan, itu juga ada public transportation-nya. Jadi kalau kita nggak punya kendaraan pribadi, misalkan kayak sepeda motor ataupun mobil, sebenarnya nggak masalah karena transportasi umumnya itu menjangkau ke daerah-daerah terpencil sekalipun gitu. Bahkan ke utara Hokkaido aja juga bisa. Kemudian untuk fasilitas kesehatan ya, fasilitas kesehatan di sana sangat baik sih kalau menurut saya, karena di sana kita meskipun sebagai orang asing, kita juga ada, tadi seperti dijelasin sama Mas Arief, dia juga ada health insurance ya, jadi kayak health insurance. Kayak BPJS mungkin ya kalau di Indonesia. Nah, ya, betul. Kalau kita udah punya National Health Insurance itu udah, kita mau ke klinik apa aja udah oke gitu, udah nggak masalah. Dan National Health Insurance itu dia cover 70% dari harga, dan itu sangat membantu karena biaya medis di Jepang itu sangat mahal. Jadi tanpa adanya health insurance itu, kalau misalkan sampai jatuh sakit, naudzubillah sampai jatuh sakit, itu bisa ngeluarin uang yang besar banget. Meskipun itu cuman demam doang. Demam doang aja bisa sampai 1 juta mungkin, kalau tanpa health insurance. Kemudian yang ketiga, menurut saya dan kata-kata orang juga sih, di Jepang itu aman. Jadi di sana tingkat kejahatannya, tingkat kriminalitasnya itu rendah. Makanya di sana ngerasa nyaman aja gitu, meskipun kita di kereta naruh HP di belakang atau naruh dompet di belakang gitu tuh nggak bakal hilang, nggak bakal ada yang ngambil. Ataupun kalau dompetnya ketinggalan atau HP-nya ketinggalan di kereta itu bakal bisa lagi kita ngambil, asal kita tahu itu keretanya tadi tujuan mana dan jam berapa, nanti kita bisa ambil di stasiun. Karena saya sering ketinggalan HP di kamar mandi juga, dan itu nggak pernah hilang. Terus apa lagi ya? Oh ya, budaya ya. Budaya mirip sama Indonesia. Mungkin karena masih Asia ya, masih di Asia, jadi budayanya emang mirip-mirip Indonesia. Mostly kalau Asia Timur itu masih mirip sama Indonesia. Jadi kalau
buat kita orang Indonesia itu culture shock-nya itu nggak terlalu gimana gitu, nggak yang terlalu kaget banget. Soalnya kalau misalkan biasanya orang-orang Asia kayak orang Indonesia yang ke Eropa itu pasti mereka akan mengalami culture shock yang cukup berat ya. Tapi kalau misalkan di Asia Timur mungkin masih tingkat culture shock-nya masih bisa lah kita handle. Nah, terus masalah ramah ya. Orang Jepang itu ramah kalau udah kenal biasanya. Jadi kalau mereka belum kenal sama orang asing, mereka akan diem aja gitu. Mereka nggak akan apa namanya? Ibaratnya nggak akan SKSD gitu. Jadi memang ramahnya mereka itu kalau udah kenal, tuh mereka mau ngebantuin gitu-gitu. Kalau misalkan kita kesulitan atau apa, mereka mau nolong. Terutama kalau penelitian, kalau di lab basah, kayak misal ini misalkan bikin apa namanya, spesimen. Misalkan kita bikin spesimen gitu, kalau misalkan di sipil kan ada kita bikin beam 2 meter, ukuran 2 meter gitu kan, kita nggak mungkin ngangkat beam itu sendiri atau ngaduk semennya sendiri, ngaduk betonnya sendiri. Biasanya kita butuh bantuan orang lain gitu. Terus juga di sana adab yang lain yang saya suka itu karena di sana disiplinnya tinggi, tertib juga, bersih. Jadi ya itu salah satu alasan juga kenapa kuliah di Jepang. Kemudian juga di Jepang udah mulai Muslim friendly, jadi di sana sudah mulai banyak restoran-restoran halal, terutama kalau misalkan kuliahnya di kota-kota besar seperti di Tokyo, Kyoto, Osaka, Kobe, Sapporo, itu udah mulai banyak restoran halal. Cuman kalau memang kuliahnya agak di daerah di mana ya? Kayak Tohoku, di Tohoku itu memang belum banyak restoran halal di sana. Terus kemudian prayer room, kalau mau sholat itu juga udah mulai banyak disediakan, bahkan itu mereka nyedianya juga tempatnya bersih, rapi, wangi. Jadi apa ya, mereka menghormati sih. Maksudnya kita sebagai muslim di sana juga nyaman gitu loh tinggal tanpa harus meninggalkan identitas kita sebagai seorang muslim gitu. Tapi memang nggak sebanyak untuk makanan halal memang nggak sebanyak di Cina atau di Taiwan ya. Tapi udah mulai berusaha buat ngasih makanan halal untuk muslim. Kemudian yang terakhir karena keindahan alam di Jepang ya, karena dia negara 4 musim, jadi setiap musimnya itu ada perbedaan yang mencolok gitu antar musimnya. Kayak kalau musim dingin, winter pasti ada salju, terus sampai minus-minus gitu temperaturnya. Terus kalau misalkan autumn, semua daun-daunnya berubah gitu jadi kuning, merah, orange, coklat, dan sebagainya. Terus kalau misalkan pas spring, ya semua sakuranya bloom. Jadi, dan kalau misalkan pas spring itu, karena Jepang itu kan dari utara ke selatan ya bentuknya, jadi beda-beda bloomnya untuk sakuranya. Biasanya untuk yang selatan itu mereka akan lebih cepat bloom. Jadi kalau misalkan kayak saya yang ada di utara itu lebih telat untuk springnya. Biasanya kita Mei baru bisa merasakan spring. Sedangkan untuk bulan Maret di Tokyo itu sakuranya udah mulai bermekaran gitu. Dan untuk musim panasnya juga kalau di Jepang itu juga beda-beda. Kalau namanya musim panas itu nggak enak ya. Karena kalau musim panas itu rasanya tuh kayak kering, nggak ada angin, tapi panas banget, bisa nyampe 40 derajat Celcius. Itu keringetan banget, bisa bikin pingsan juga kalau misalkan kita sampai dehidrasi gitu. Makanya biasanya sampai di jalan-jalan gitu, kayak di perempatan, itu bakal dikasih tahu untuk jangan lupa bawa handuk basah, jangan lupa minum, jangan di luar lama-lama gitu, untuk menghindari pingsan di jalan gitu.
Nah, untuk gimana sih kehidupan yang di Jepang ya, sebenarnya udah saya jelasin sedikit kan tadi soal transportasi yang terintegrasi, karena sama sih kayaknya mostly kalau di negara-negara Asia Timur tuh udah mulai transportasi mereka bagus, jadi kita itu lebih banyak menggunakan transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi. Makanya bahkan menurut saya lebih cepat menggunakan kereta daripada menggunakan mobil pribadi untuk sampai gitu. Karena kalau mobil pribadi itu kan biasanya kayak ada macet-macetnya, dan kalau di Jepang kan biasanya mereka nggak ini kan jarang melanggar lampu lalu lintas. Jadi kalau misalkan antriannya ya ke belakang gitu, nggak ada yang antrian nyerobot ke samping gitu kan. Terus kalau aman tadi udah jelasin, terus bersih. Ya di sana bersih sih, semuanya tempatnya bersih. Toilet umum aja bersih dan wangi gitu. Dan toilet itu adalah salah satu hal yang paling saya kangenin sih di Jepang, karena kalau di sana toiletnya udah bidet ya. Jadi udah bidet, udah ada private sound-nya juga. Jadi sebelah tuh nggak akan denger kamu lagi ngapain di dalam situ. Terus juga dia udah canggih lah pokoknya. Yang penting bersih dan wangi sih, itu yang paling penting. Terus soal ketertiban, mereka itu mereka antri dan nggak ada yang nyerobot gitu. Bahkan kadang kayak kita dipersilakan duluan gitu, tapi kita juga tahu diri lah, kita datang belakangan ya tetap mempersilakan mereka duluan gitu. Dan kalau misalkan kayak naik kereta, itu kan sampai penuh tuh, sampai full. Ya mereka bakal, yang ada di dekat pintu keretanya, ya mereka bakal keluar dulu kalau misalkan mereka berhenti di stasiun untuk mempersilahkan yang ada di dalam itu buat keluar gitu. Jadi nggak ada yang namanya orang dari yang di dalam itu kesulitan buat keluar, itu enggak sih. Biasanya udah pada tahu gitu. Kemudian disiplin. Kayaknya udah terkenal ya kalau orang Jepang itu mereka on time. Jadi on time ini masalah yang sangat-sangat sepele tapi fatal sih akibatnya. Kalau misalkan kayak kita telat 5 menit aja gitu, itu tuh udah yang kayak impression ke kita itu udah yang kayak orangnya ini nggak on time, kayaknya orang ini nggak bagus misalnya kayak gitu. Jadi impressionnya udah langsung jelek gitu kalau misalkan kita telat gitu. Jadi emang bagusnya sih kalau ketemu sama mereka, apalagi baru pertama kali ketemu itu usahakan tuh on time, kalau perlu tuh in time ya, kayak sebelumnya gitu 15 menit lah atau apa itu sebelumnya udah datang gitu. Jadi nggak yang pas banget gitu. Sebenarnya soal tanggung jawab. Jadi biasanya kalau kita student baru datang, itu kita punya yang namanya lupa saya namanya. Jadi kayak student pendamping buat kita yang ngebantuin kita ngurusin pendaftaran ini, kayak KTP kelurahan misalkan, pendaftaran ke kelurahan kalau kita akan tinggal di kota itu untuk jangka waktu yang lama. Kalau untuk bikin national health insurance itu biasanya ada. Dan kalau misalkan mereka udah diserahi tanggung jawab kayak gitu, ya mereka harus menjalankannya sebaik mungkin gitu. Buat mereka tanggung jawab itu sangat berat, ibaratnya kayak ya namanya amanah ya. Amanah itu emang harus dijalankan, dan mereka itu amanah sekecil apapun tuh dijalankan gitu loh. Jadi mereka meskipun diberi amanah sekecil apapun tuh kadang kayaknya cuman kecil gitu buat kita, tapi mereka nolak kalau misalkan emang mereka nggak sanggup dan mereka nggak mau gitu. Atau bahkan kalau sampai ini teman saya itu ada yang ngebantuin pindahan gitu-gitu juga, itu juga ada. Itu supporter student teman saya itu ada yang ngebantuin pindahan juga gitu-gitu. Ada yang ngebantuin beli SIM card, ada yang ngebantuin beli misalkan kayak kebutuhan, karena kan kita orang baru di situ dan nggak tahu tempat dan nggak bisa bahasanya ya. Jadi biasanya mereka ngebantuin sampai segitunya gitu.
Terus kemudian toleransi tinggi kayaknya udah saya ceritain ya tadi, kalau di sana meskipun mereka tidak beragama Islam, tapi mereka menghormati kok kalau misalkan emang kalian itu nggak bisa minum bir, nggak bisa minum sake, nggak bisa makan babi, nggak bisa makan daging sembarangan, itu mereka menghargai. Paling nanti kasih option lain, kasih makan seafood atau sayur-sayuran, tofu kayak gitu-gitu. Terus minumnya mungkin diganti jus dan sebagainya. Yang penting kita tetap ikut dalam acaranya aja sih, meskipun kita nggak bisa beneran mabuk bareng mereka atau apa, itu nggak masalah sih. Terus kemudian untuk kejujurannya, kalau untuk kejujuran sih juga emang nggak perlu diraguin. Itu ada pernah kasus sensei saya itu, jadi kita lagi liburan musim gugur, liburan lab. Nah, sensei saya itu nemuin dompet di tempat wisata gitu. Kalau di sana itu tuh nemuin barang itu jadi beban sih kalau kata saya. Mendingan nggak usah saya ambil, kayak pura-pura nggak tahu aja. Karena ketika kamu menemukan barang, itu kamu harus bertanggung jawab gimana caranya biar barang itu sampai kepada pemiliknya gitu. Padahal kamu nggak tahu siapa pemiliknya gitu. Jadi waktu itu sensei saya nemuin dompet di tempat wisata. Sensei saya habis itu nyari kantor polisi terdekat. Ini buat ngasih barang itu gitu. Siapa tahu nanti ada yang lapor kehilangan gitu. Nah, gimana sih kalau belajar di Jepang itu? Kalau untuk S1, mostly sama ya kayak di Indonesia. Pasti by course, banyak kuliah, banyak kelas, banyak tugas, dan sebagainya. Cuman nanti di tahun keempat, mereka itu ada kewajiban milih lab. Jadi, milih lab dan mereka harus bikin semacam tugas akhir, sama kayak di Indonesia. Dan milih lab itu nanti mereka ya akan diajak keliling-keliling lab gitu, mau milih lab yang mana, tertarik sama lab mana, mereka akan ikut seminar tiap lab gitu untuk menentukan mereka mau gabung dengan lab mana. Dan kalau misalkan jumlah peminatnya banyak, ya nanti sensei yang menentukan gitu. Jadi nggak semua anak akan diterima di lab tersebut. Nah, kalau untuk yang S2, kita mostly di lab, tapi kita juga ada kelas. Cuman kelasnya cuman beberapa sih, nggak banyak. Kalau menurut saya masih masih mudah lah. Nah, enaknya tuh kalau di sana ya belajar sama ahlinya gitu. Belajar sama ahli transport, belajar sama ahli gempa, belajar sama ahli maintenance, karena saya dari bidang maintenance ya, terutama concrete maintenance. Ya, saya belajar tentang concrete maintenance sama ahlinya gitu. Dua ahli adalah. Nah, kemudian untuk riset di lab itu juga, beberapa lab itu menerapkan jam kerja. Jadi ada yang jam 9 itu udah harus di lab, sampai jam 5 atau 9.30 atau sampai 17.30 itu kalian tuh harus stay di lab. Jadi kalau misalkan nggak stay di lab, itu dianggapnya kalian nggak masuk gitu. Jadi kalau misalkan kayak gitu, itu harus ada izin. Kenapa nggak ada di lab? Sakitkah atau apakah, itu harus ada kejelasannya. Bahkan untuk beberapa lab, itu juga hari Sabtu mereka masih ada yang tetap masuk. Cuman kalau di lab saya sih enggak ya, kalau lab saya sih alhamdulillahnya lebih bebas, terserah mau masuk jam berapa, yang penting penelitiannya kelar gitu. Maksudnya nggak tetap dikerjain gitu. Meskipun sebenarnya justru yang bebas-bebas ini sih yang rada agak tricky, karena diam-diam kan sebenarnya tuh senseinya itu ngecekin juga anak-anaknya yang sering datang ke lab apa enggak, yang rajin apa enggak, kayak gitu. Itu kan jadi penilaian juga buat beliau. Karena kalau kita S2 di sana atau S3 di sana kan ibaratnya tuh kayak hidup kita itu tergantung banget sama sensei gitu. Karena penanggung jawab kita selama ada di Jepang ya sensei kita itu,
kalau misalkan ada apa-apa sama kita, misal kita sakit atau kita naudzubillah terkena kasus atau apa, itu ya nama baik sensei juga yang bakal kena gitu. Jadi biasanya itu mereka tuh nggak sembarangan mau jadi garantor. Makanya agak susah kalau misalkan ini masuk ke sana. Kemudian, nah setiap minggu itu kita ada presentasi, entah mau presentasi tentang kemajuan riset, atau presentasi tentang paper, atau jurnal, atau buku, atau topik apapun, yang jelas tuh setiap minggu itu kita ada presentasi. Makanya bobot di lab itu lebih banyak daripada kuliahnya. Kuliahnya itu juga penting, cuman memang bobot di lab itu lebih banyak, karena yang dilihat progres setiap minggunya itu yang ada di lab itu. Nah, kalau yang penelitiannya, kalau untuk saya, kebetulan saya kan programnya English, jadi semua kuliah itu dalam bahasa Inggris. Tapi ada beberapa teman yang memang di fakultasnya itu meskipun programnya Inggris, tapi masih ada yang pakai bahasa Jepang. Jadi teman saya itu mau nggak mau harus translate handout-nya. Jadi translate handout-nya, terus translate bukunya, kayak gitu-gitu. Jadi emang harus kitanya yang rajin, kitanya yang nggak bisa kita cuman menerima apa yang diberi gitu. Jadi kita harus ada keaktifan sendiri gitu dari kita. Apalagi kalau misalkan penelitiannya itu yang masih banyak dilakukannya di Jepang gitu, bukan yang penelitian yang udah internasional banget gitu. Ya kalau kebanyakan penelitiannya itu adanya di Jepang itu lebih susah lagi karena kita harus banyak baca paper bahasa Jepang. Jadi memang harus banyak-banyak translate. Kalau itu sih bisa dibantu sama Google Translate ya, menurut saya. Nah, kenapa kemarin milih Hokkaido University? Jujur sih kalau saya pertama ngelihat sih profesornya. Jadi profesor saya itu ya salah satu ahli di bidang reinforced concrete maintenance di bidang infrastruktur gitu. Dan ada profesor satunya juga. Jadi nggak terlalu pusing sama ranking sih kalau dulu saya ngeliat pas milih itu. Dan selain itu juga ngelihat karakter senseinya. Dulu saya pernah juga mau apply di Tokyo University, tapi pas nanya-nanya ke orang Indonesia yang udah di sana tentang sensei itu kayak gimana gitu, itu kayaknya tuh tanggapannya maksudnya tuh kayaknya tuh karakternya nggak cocok gitu, jadi ya udah nggak jadi gitu. Itu penting sih karena kan nanti kita 2 tahun bareng beliau gitu kan. Kemudian lokasi dan musim. Nah, kalau saya itu, menurut saya lokasi universitas itu penting ya, karena kita kan memang kita bakal kuliah di sana, bakal belajar, tapi itu nggak 24 jam berarti kita kuliah terus kan. Pasti ada masa-masa kita stressful, kita under pressure, kita butuh relax. Nah, menurut saya di Hokkaido University itu ini bisa cover itu gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh, cuman cukup keluar lab aja, keluar gedung gitu, kemudian ngelihat warna hijau daun banyak banget, terus misalkan pas autumn ngelihat daun-daun yang udah menguning itu udah rasanya udah kayak mulai relax lagi gitu, ngelihat bunga-bunga. Sedangkan kalau di kota besar misalnya kayak Tokyo kan belum tentu bisa kayak gitu, karena kalau di kota itu lebih hektik ya pasti. Dan juga kalau di sana dingin ya, jadi memang saya pribadi lebih suka di tempat yang dingin daripada yang di tempat panas, karena di Indonesia udah kelamaan di Indonesia panas. Nah, kemudian di Hokkaido University itu mereka menyediakan banyak program kuliah yang pakai bahasa Inggris. Kalau kasus saya sih karena memang di engineering itu ada program English-nya, jadi memang terbantu banget. Jadi semua kuliahnya itu in English.
Karena ada beberapa kasus memang di beberapa fakultas yang mereka kuliahnya itu masih ada yang memakai bahasa Jepang. Terus kemudian di sana juga banyak program internasionalnya dan banyak beasiswanya. Jadi setiap beda musim itu bakal beda program. Bakal ada banyak exchange student buat winter, buat summer itu bakal beda, dan biasanya juga ada program apa sih namanya? Aku lupa lagi namanya. Jadi kerjasama antara Hokudai, Thailand, Indonesia gitu, nanti kita bisa, jadi pas nanti summer vacation itu kita ada project gitu, misal kayak 2 minggu di Indonesia atau 2 minggu di Hokudai di Jepang atau 2 minggu di Thailand gitu, tergantung project yang kita pilih gitu. Nah, yang terakhir juga di sana itu banyak tempat wisata alamnya. Karena di sana banyak tempat wisata, otomatis itu menarik banyak turis. Dengan adanya banyak turis itu, maka akan banyak berkembanglah banyak restoran-restoran halal, dan infras buat sarana buat muslim itu juga makin banyak, kayak musola, prayer room gitu-gitu. Terus di sana seafoodnya itu juga banyak kalau di Hokkaido. Karena saya juga pecinta seafood ya, jadi di sana banyak seafoodnya dan lebih murah dibandingkan area Jepang yang lain. Terus di sana juga bisa main ski. Dan kalau main ski kan kita tinggal naik kereta sebentar gitu, nggak harus jauh-jauh. Kita tinggal ke atas sebentar. Paling naik kereta berapa? Mohon izin Mbak Aya. Ya. Ini sambil pertanyaan kali ya, karena kan sekarang udah jam 5:30 ya. Oh ya, nggak apa-apa Mbak. Nah, nggak apa-apa kan ya? Jadi ya. Sambil nanya, tapi Mbak Aya misalnya ada kaitannya sama yang di screen, nggak apa-apa. Screen-nya ditunjukin aja ya Mbak Aya ya. Nggak apa-apa kan ya? Iya, nggak apa-apa Mbak. Oke, sambil nanya, ini ada dari Bona Tonasitorus, tanya, kalau Waseda University kayak Jerome Pauline banyak yang tahu nggak Kak? Oh, kampus ini ya, kampusnya Jerome. Kampus swasta di Jepang kalau nggak salah ya. Iya. Iya, jadi Waseda University itu sebenarnya dia tuh kampus swasta ya, dia tuh private university. Jadi, tapi dia private university tapi bagus. Salah satu kampus terbaik juga di Jepang meskipun dia private. Sebenarnya selain Waseda itu juga ada Keio. Keio University itu juga private school, tapi dia bagus juga, hampir sama kayak yang state. Bagus kok Waseda termasuk, dan dia juga beasiswanya Max juga masuk kok ke Waseda. Berarti mungkin kalau kayak di lain tuh kayak Harvard ya. Harvard kan juga swasta tapi bagus ya. Iya, misal kayak gitu. Makanya Waseda sama Keio itu saingan itu mereka. Oh ya, bagus ya. Nanti bisa tanya-tanya langsung ya sama Kak Aya. Oke, lanjut. Ada dari Hutami Mekar Puspateningrum. Dari Teknik Sipil Yogyakarta. Assalamualaikum Kak. Adakah rekomendasi kampus di Jepang untuk jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan? 1. Kedua, semisal saya mahasiswi Teknik Sipil dan mau lintas jurusan S2 ke Jepang. Apakah bisa, Kak? Misalkan bisa, boleh disebutkan apa aja jurusannya. Gitu. Gitu dari Hutami. Mau langsung jawab apa mau di list dulu pertanyaannya? Nggak apa-apa sih, Mbak, langsung jawab aja. Oke, siap. Untuk yang pertama ya, kalau misalkan nanya kampus rekomendasi buat teknik sipil, saya nggak bisa ya kasih rekomendasi itu, karena menurut saya teknik sipil sendiri itu juga masih luas gitu. Ya kan, dia teknik sipilnya mau spesialisasinya apa? Kalau ke Jepang itu biasanya pertama yang kita lihat itu adalah profesornya. Dan kemudian lab-nya, itu gimana, culture lab-nya. Jadi tuh kalau ke Jepang itu pertama kali, menurut saya sih yang paling penting itu adalah profesornya. Percuma soalnya kalau misalkan nih kamu di teknik sipil
Tokyo University misalkan. Itu kan kalau Tokyo University emang nomor 1 ya untuk di Jepang saat ini. Tapi kalau misalkan ternyata profesornya nggak seahli itu, atau ada profesor yang lebih ahli tapi di kampus lain yang rankingnya di bawah Tokyo University, kenapa enggak gitu? Yang ke yang lain yang lebih di bawah. Karena kalau di Jepang tuh gini, di Jepang itu antar profesor itu mereka itu ada ada koneksi gitu loh. Jadi biasanya tuh kalau misalkan dia profesornya tingkatannya tingkat keahliannya itu lebih tinggi, mereka lebih senior, itu link mereka tuh lebih banyak. Biasanya tuh kayak gitu. Jadi saran saya sih mending cari profesornya dulu, cari ini minatnya dulu di mana. Habis itu baru nanti dicari profesornya, dicari labnya ada apa enggak. Itu ya. Jadi nggak fokus ke univnya terbaik apa enggak gitu. Karena kalau udah di sana sih nggak kalau udah S2 S3 sih nggak terlalu ngelihat itu sih. Kecuali kalau S1 ya, kalau S1 masih ngelihat itu, karena kalau S1 kan masih umum. Tapi kalau udah S2 S3 sih kita lebih ngelihat ke ilmunya, ke ilmuannya gitu. Terus yang kedua tadi ini ya lintas ilmu ya. Ya, lintas jurusan. Oh, teknik sipil itu sangat bisa banget buat lintas jurusan. Mau apa coba jurusannya? Mau lingkungan, kita bisa masuk ke environmental. Nanti kita bisa ngomongin soal life cycle assessment, life cycle impact, life cycle ya kita bisa ngomongin LCA, life cycle assessment, itu bisa, sipil bisa masuk di situ juga. Terus kemudian mau ngomongin apa, longsor, bisa masuk ke geologi juga sih, kayak gitu. Atau ini ada teman saya nih di sini juga, dia sipil tapi masuknya ke fakultas agri, dia masuknya ke agriculture. Itu kan sebenarnya kalau orang lihat tuh kan lintas ilmu, tapi sebenarnya nggak melintas ilmu juga, karena kan tergantung dari keilmuannya dia fokus di longsor, kebetulan longsornya itu yang berhubungan, bukan, dia fokusnya di sedimentasi, kebetulan kan sedimentasinya berhubungan sama agriculture, sama sawah dan sebagainya kayak gitu, jadi memang nggak ada masalah sih kalau kayak gitu. Oke, lanjut ya Kak. Oke, halo, nama saya Rizka, alumnus Unsada. Halo Rizka, apa kabar? Saya ingin bertanya, jika kita kuliah di luar negeri dengan biaya sendiri dan ada kemungkinan kita bekerja di luar negeri, lalu bagaimana ya ketentuan untuk visanya sendiri? Kita kan masuk sebagai visa pelajar, apakah diperbolehkan untuk sambil kerja dengan visa pelajar tersebut atau ada ketentuan-ketentuan lainnya? Terima kasih. Kalau di Korea sih nggak bisa. Jadi kalau visa pelajar diganti dulu visanya baru ke visa pekerja kalau di Korea. Tapi kalau di Jepang nggak tahu. Paling part time ya, kalau Iya, part time. Dan itu pun harus ada izin dari kampus. Jadi kita buat surat izin dulu. Kalau Jepang kayaknya mirip-mirip ya. Jepang gimana? Iya, kalau misalkan emang dia visa pelajar ya berarti dia memang harus benar-benar sebagai pelajar, dan kemudian nanti dia bisanya part time. Dan kalau part time itu ada batasan jamnya 1 minggu, itu 1 minggu tidak boleh lebih dari 24 jam apa ya kalau nggak salah. Saya lupa. Ya. Kalau kita sih setahu saya kalau di Korea ya, kalau di Korea itu bedanya kita kan ada namanya alien card ya, kayak sejenis KTP. Iya, sama. KTP buat foreigner untuk kalau di Indonesia KTP kayak foreigner buat stay di sana. Nah, itu ada ketentuannya kalau kita sebagai student. Nah, kalau misalnya kita ketahuan kerja nih, kerjanya yang maksudnya kerja beneran gitu ya, itu nggak boleh. Oh iya. Bisa dideportasi ya. Tapi kebetulan dulu saya pernah kerja, tapi yang kerjanya hanya di lab aja gitu, cuma ngerjain web, itu nggak apa-apa gitu. Iya, nggak apa-apa. Sama kali ya Kak ya? Oh iya sama. Soalnya kalau kayak gitu kan ikutnya part time gitu nggak sih Mbak? Jadinya iya itu nggak apa-apa kok kalau selama dia part time, bukan full pekerja ya, karena soalnya kalau full pekerja itu
beda lagi nanti dia tanggung jawab dan sebagainya. Terus nanti sebenarnya itu lebih ke ini sih, lebih ke menjaga kita juga. Takutnya kalau kita ilegal nih kerjanya, nanti ketika ada apa-apa sama kita nggak bisa nuntut. Itu sih yang ini, kalau misalkan ilegal ya, bisa kok. Tapi ini Kalau ada Taiwan sih juga sama sih. Sama sih kayak gitu. Cuman kalau Taiwan agak lebih gampang kali ya. Selama punya izin, boleh sih. Kayaknya lebih gampang deh. Selama punya izin dan nggak lebih dari 28 jam, Iya. boleh. Dan yang ngasih izin tuh harus profesor sendiri. Iya, Jadi masih lebih gampang, penting punya izin, boleh. iya sama sih. Maksudnya sama. Mas Arief juga udah nge-share ini link untuk info buat visa ya Mas ya. Iya. Ada di chat, jadi kalian juga bisa lihat chat yang udah di-share sama Mas Arief ya, seputar NTUST sama visa. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, dari Are Endra, adakah banyak pilihan jurusan beasiswa di Hokkaido, khususnya untuk jurusan humaniora dan education? Terus, adakah batasan usia untuk mendaftar beasiswa di Jepang? Terus, apakah harus bisa dan punya sertifikat bahasa Jepang selain harus menggunakan IELTS sebagai persyaratan? Ya, itu dari Are Endra. Ya, kayak mau ditampung dulu yang lain atau mau langsung jawab? Nggak apa-apa sih Mbak, sekalian aja daripada ini kan, ini sebenarnya ke next slide kan, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan untuk non engineering tetap ada sih. Kan kalau di Jepang itu ada MAX ya. MAX itu yang buat Japanese Government Scholarship. Nah, untuk MAX ini sendiri dia nggak menutup kamu dari social science, engineering science, apa natural science tuh nggak menutup gitu. Jadi semua bisa. Yang penting lolos tesnya. Kalau MAX itu. MAX itu ada dua. Biasanya ada yang G2G sama U2U. Yang G2G itu ya yang dari Embassy Indonesia, kemudian maksudnya dari embassy yang ada di Indonesia, terus nanti dikirim ke Jepang gitu, di Jepang gitu. Tapi kalau yang U2U itu dia yang nyeleksi nanti univ. Kalau yang U2U, yang nyeleksi langsung universitasnya. Gitu. Nah, untuk usianya kalau ini maksimal sih 34 tahun ya. Untuk Max ini. Untuk syarat-syarat selanjutnya bisa dibuka di website-nya Embassy Japan. Di situ ada dan lengkap sih. Kayak bakal harus tesnya apa aja, harus dipersiapkan apa aja. Dan kalau di Jepang, untuk kewajiban harus bisa bahasa Jepang itu hanya pada S1. Dan beberapa beasiswa memang mengharuskan kita harus bisa bahasa Jepang minimal punya N3, JLPT N3. Tapi nggak semuanya, cuman beberapa aja. Kalau Max, tahu saya kalau misalkan master atau doktor sih nggak mengharuskan kita buat bisa bahasa Jepang. Tapi bisa dikit-dikit lebih baik sih. Gitu. Oke, makasih. Terus selanjutnya dari Indrawan Putra. Kak minta tips pribadinya dong untuk kita anak sipil yang udah mau semester akhir. Apa aja yang harus dipersiapkan supaya peluang keterima beasiswanya lebih besar? Nah, sipil nih Kak. Apa ya? Kalau gini deh, kalau misalkan kayak kita kan kalau pribadi saya sih sebenarnya saya dulu pun di UGM juga bukan termasuk the best student dengan GPA yang tinggi banget, itu enggak ya, masih rata-rata lah kayak so-so gitu. Tapi mungkin karena saya ini lebih banyak aktif di organisasi juga, aktif ikut lomba, misalkan meskipun sebenarnya lombanya juga nggak menang, tapi paling nggak kan
kita menunjukkan gitu loh kalau kita itu aktif gitu. Terus banyak ikut proyek juga, proyek-proyek dosen gitu yang buat nambahin CV sih sebenarnya. Soalnya kalau menurut saya dengan seperti itu bisa bisa jadi buat memperlihatkan ke supervisor. Jadi pertama itu sebenarnya yang gimana caranya kita itu harus bisa bikin supervisor itu tertarik gitu loh sama kita. Kalau misalkan sebelum itu ini sih bahasa Inggris yang paling penting. Karena kan nggak mungkin kita di sana pakai bahasa Indonesia. Jadi paling penting sekarang adalah perbaikin dulu bahasa Inggrisnya kalau emang belum bagus. Terus kalau misalkan di univnya mintanya, kalau di Hokkaido sih minimal sekarang TOEFL IBT. Jadi udah nggak bisa pakai ITP lagi. Itu kalau misalkan mintanya TOEFL-nya berapa sih, 79 ya? Kalau IELTS sih 6. Kalau misalkan mintanya 6, kalau bisa kalian ngasihnya 6,5 minimal atau 7. Terus kalau misalkan ini lebih banyak deket sih sama dosen-dosen buat bisa diminta recommendation letter. Terutama dosen-dosen yang udah profesor, itu ngaruh, kalau menurut saya itu ngaruh. Apalagi kalau dosennya juga ini, lulusan Jepang itu biasanya kayak mereka ada semacam bonding atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi ada efeknya lah, kayak gitu. Selain GPA ya, GPA itu emang penting tapi nggak berarti ini sih, bukan patokan sih kalau menurut saya. Terus sama prestasi-prestasi lain. Kalau saya dulu banyak ikut lomba sama ini sih, ikut PKM gitu-gitu. Jadi gimana kita itu emang aktif, imbang antara akademisnya sama organisasinya gitu. Karena kan nanti juga di sana nggak bakal cuma nge-lab doang kan, nggak bakal ini, kayak kita juga harus bersosialisasi sama teman-teman yang lain. Mungkin sama mau dilihat ini sih lebih ke mungkin kalau di Asia Timur itu ini anak tahan banting atau enggak gitu. Ya nggak sih? Kalau misalkan kita kalau kita udah terbiasa under pressure itu, kalau misalkan di lingkungan baru kayak bakal bertahan nggak sih nih anak gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Betul. Oke. Mas Arief mau nambahin, Mas Arief? Nggak ada, Mbak. Paling itu sih, kalau yang penting mental. Kalau misalkan terlalu banyak pressure tuh sering-sering main sama temen di sini tuh banyak sih, kayak di Taiwan, di Jepang, di Korea itu pasti banyak sama mahasiswa Indonesia lah. Jadi kayak di kekeluarganya tuh berasa banget gitu. Kalau misalkan kayak ada masalah atau apa, bisa sharing cerita aja biar nggak terlalu stres banget. Berarti kesimpulannya tips triknya adalah harus lebih di atas batas ketentuan gitu ya, kayak ya. Iya. Kalau dimintanya IELTS-nya 6, berarti 7. Terus ada yang bilang, ya Allah 7 Kak, bengek katanya. Ya, kalau enggak ya lain, misalkan kayak kemarin kalau saya misalkan kayak kampus cuma minta recommendation letternya 2, saya ngasihnya 3 gitu-gitu sih. Terus kan kalau di sana kan research proposal itu ada juga ya meskipun master. Nah, gimana caranya sebenarnya sebelum apply itu kita memang harus riset dulu, riset tentang lab-nya dulu, riset tentang preference sensei-nya itu seperti apa. Kalau misalkan kita apply research proposal yang beda jauh dari kemampuan senseinya, ya bakal ditolak. Biasanya sih bakal ditolak karena senseinya nggak mau pusing juga kan. Nah, makanya kalau bisa apply-nya yang ini, yang sejalan sama research senseinya gitu. Jadi biar bisa, oh ya gitu. Pertama kayak baca dulu paper senseinya itu apa aja gitu. Nah, terus kemudian bilang kalau kalian tertarik sama
sama bidang itu gitu. Kalau perlu kalian bikin rangkuman dari paper-paper sensei-nya itu gitu. Oke, makasih. Terus dari Siti Nur Aisyah. Siti Nur Aisyah dari Indrapasta PGRI. Izin bertanya, apakah di Jepang bisa kerja sambil visa belajar? Dan beasiswa yang ada di Jepang apa aja sih, Kak? Oh, tadi udah sambil dibahas ya. Terus, apakah di Jepang tugas akhirnya sama seperti di Indonesia? Kayak ada penelitian studi kasus dan lain-lain. Terus ada lagi, di Jepang itu tenaga kependidikannya harus gelar S1 apa SMA dan SMK? Oh iya, gimana biasanya di akhir tugas itu kayak skripsi. Nah, kita kan ada dosen pembimbing. Itu kita milih sendiri atau sudah ditentukan? Oke, ada 3 pertanyaan berarti dari Siti Nur Aisyah. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi mirip sama pertanyaan sebelumnya sih, bisa belajar. Kalau bisa belajar berarti Tapi part time ya, bukan full worker. ya, kalau part time boleh ya berarti ya. Kalau misalkan apa namanya yang kedua itu tenaga kependidikan tuh maksudnya apa ya? Maksudnya dosennya apa gimana ya? Kok S1 ya. SMA? Kelulusan apa kayak Mbak? Kayak kelulusan apa minimal? Iya, mungkin. Ya minimal harus hold PhD dulu minimal. Terus Tenaga pengajar. Oh, maksudnya dosennya kali ya? Ya, iya dosennya kan, minimal lulusan apa? ya. Oh, dosennya berarti kayaknya nggak mungkin dari SMA atau SMK ya, berarti maksudnya PhD atau profesor mungkin ya? Iya. Mostly ini sih udah profesor, associate, assistant. Ya sama sih kayak yang dijelasin Mas Arif tadi, kayak minimal assistant profesor sih. Iya. Ya, betul. Betul tuh kata Siti Nur Aisyah. Ya. Terus yang terakhir Kak dari Siti masih tugas skripsinya tuh gimana? Apakah kita milih sendiri atau sudah ditentukan? Untuk tugas skripsi tetap kita milih sendiri. Ini untuk S1 ya. Kan nanti kita milih lab tuh, milih lab. Nah, nanti di lab itu tentang apa? Nanti kalian masih ditanya kalian mau apa gitu. Tapi juga ada beberapa profesor yang mereka udah ada research plan kayak long term plan gitu. Biasanya ada juga yang udah ditentuin kamu lakuin ini, nanti kamu ngelakuin ini tuh juga ada. Tapi balik lagi ke kita sih, kalau misalkan kita yang nggak mau ya nggak masalah. Kalau emang kalian mau apa namanya conducting your own research gitu loh. Berarti kalau dari Kak Ayah sendiri lebih suka ada pendamping ya? Maksudnya? Hah? Maksudnya apa ya? Ya maksudnya ada kayak profesor yang benar-benar ngarahin gitu. Oh. Mungkin maksudnya dia gitu kayaknya. Ya itu penting sih untuk, kalau menurut saya ada profesor yang ngarahin itu penting sih, karena ada di saat dimana nanti kita itu benar-benar stuck, kayak nggak ngerti lagi mau ngapain dan kenapa nggak sesuai ekspektasi. Nah itu gunanya profesor kan di situ, kalau beliau beliau udah expert di bidang itu kan paling nggak bisa ngasih masukan atau mungkin beliau bisa ngasih solusi atau apa gitu. Oke, lanjut. Ada dari Rian. Muhammad Rian Maulana dari UNAN, dari Padang. Halo Padang. Rekomendasi universitas yang paling unggul dalam bidang biologi di Jepang, apakah? Biologi. Iya. Apa ya? Oh, kalau ini sih yang tadi saya baru lihat, kalau biologi di Jepang ya, ini ada dari Nagoya University. Bagus ya Kak? Iya bagus, Nagoya bagus kok. Terus karena dia kerjasama juga ternyata sama UGM loh. Oh iya ya. Iya. Saya bukan biologi. Ya tapi iya sih. Terus di Osaka University itu juga setahu saya bagus sih. Di sana juga ada dosen Indonesia juga di sana di Osaka. Wah, berarti kalau ada dosen Indonesia di sana kemungkinannya juga lebih besar ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Ibunya tegas soalnya. Tohoku bagus MIPA-nya. Oh, Tohoku itu. Tohoku yang baru gempa tadi malam loh. Iya, Tohoku tuh bagus sih. MIPA-nya setahu.
benar. Atau Tsukuba. Ah ya, Tsukuba. Tsukuba di dekat Tokyo tuh. Ya, berarti ada Tohoku, ada Tsukuba, ada Nagoya. Itu pilihan buat saintis ya. Ya, boleh. Ya, yang MIPA. Ya, yang MIPA silahkan itu opsinya yang direkomendasikan. Gitu. Oke, ada lagi? Udah ya? Oke, saya kembalikan ke moderator utama. Silahkan Mbak Ria. Mbak Ria. Iya, Halo. terima kasih Mbak Wibi. Ini udah selesai sesi kita. Mungkin door prize ya? Sini ya. Foto dulu mungkin ya? Oh ya, foto dulu. Abis ini kita kocok door prize-nya. Nyalain kameranya ya teman-teman semua. Yang bisa nyalain kameranya, silakan. Ya, silakan. Ini mungkin Mbak Aya di stop share screen-nya. Benar. Oh, di atas ya. Di stop. Oke. Oke, mungkin yang bisa buka. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ini dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Cuma dulu jangan close. Kita akan pilih acak. Bagi pemenang yang beruntung akan dapat door prize. Iya, silakan Mbak Wibi ya. Ya, bentar ya. Jangan keluar dulu ya. Iya, nanti kita panggil. Sebentar. Untuk yang ikut tadi, door prize-nya udah kita kirim. Yang sesi Korea, China. Saya udah tampil, Bu. Tampilnya apa ya? Ini. Nah, udah, Majel. Udah belum? Udah. Udah tampil nama-nama ya? Iya, udah. Oke, kita cek ya. Kita ambil 2 yang ada di sini tapi ya. Ada Rozaka Noviandi. Ada? 1, 2, Saya orangnya nggak ada deh. 3. Oke, kita ganti lagi ya. Ini udah di copy sama yang terbaru ya? Iya, yang terbaru kan? Kita pilih lagi. Ini Tahul Jannah ada? Tahul Jannah. 1, 2, 3. Oke, nggak ada lagi. Siapakah yang beruntung? Rizkul Akbar. Ada yang bernama Rizkul Akbar? Nggak ada. 1, 2, 3. Oke, ganti. Ahmad Ridwan? Nggak ada kayaknya, Mbak. Ini bener kan yang data yang ini, yang hari ini? Iya. Yang Korea. Yang Jepang. Iya, yang Jepang. Bener kan? Cuman kayaknya banyak yang nggak ikutan gitu. Mendingan. Enggak, ini yang dari absensi kok. Bener nama-namanya kan ya? Oke, coba lagi. Tadi kayak nggak tahu sih. Naomi, kayaknya ada ya? Ada Naomi? Bastanta Putri kalau di sana. Kayaknya ada Naomi ya? Ada nih, ada. Ada Naomi? Ada. Halo Naomi. Bisa chat kita? Oke, 1 lagi ya. Tadi Naomi udah, berarti kita ambil 1 lagi. Hana Wisudawati. Apa nih? Apa ini? Iya, benar ya? Hana Wisudawati ada? Hana. Halo. 1, 2, 3, ganti. Rizka. Waduh, Rizka. Apa kabar Rizka? Rizka masih ada? Halo. Ini kayaknya itu tuh raise hand. Dia raise hand. Oke. Thank you. Berarti ada Rizka. Rizka dari Unsada ya. Terus dari 1 lagi tadi Naomi. Iya, Naomi Bastanta. Ada?
Naomi ada, tapi belum ada respon. Iya, Tapi ada nggak di sini? Di tapi sini ada. 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 Iya. Oke, udah nanti kita akan hubungi Naomi dan Rizka. Terima kasih semuanya teman-teman atas partisipasinya. Mohon maaf jika kami ada salah kata. Ya, Mau infoin bentar. ya silakan. Jadi yang tertarik buat S2 ke Jepang dalam waktu dekat ini ada INPEX, ada beasiswa INPEX bakal buka April atau Mei, terus kemudian ada juga Ajinomoto yang mungkin Maret 2021. Ya, jadi for your information aja, 2 beasiswa ini gede banget ininya, living cost-nya. Kalau tertarik, ini buat S2 aja tapi. Oke, mungkin ada tambahan dari lainnya. Mungkin ada saran-saran juga nih dari Arif atau dari Kak Wibi, ada Kak Ufi. Oke, kalau aku sih, tadi kan kayaknya ada yang nanya IELTS itu lebih mending kayaknya ya, meskipun Asia. Kalau misalkan itu jadi requirements, iya sih. Cuman kadang ada, kalau saya sendiri, sebetulnya saya sendiri tuh waktu itu nggak ada ITP. Itunya nggak ada ITP, tapi saya pakai ITP karena pertimbangan IELTS itu mahal. IELTS itu mahal banget. Terus waktu itu saya juga masih nggak cukup untuk IBT, jadi saya pakai ITP. Tapi ada yang saya lebih tonjolkan untuk membuktikan bahasa Inggris saya itu emang bagus. Misalnya dari surat rekomendasi, atau kebetulan kalau kalian punya untuk melanjutkan pasca sarjana, punya publikasi paper atau apa, itu masih bisa acceptable untuk kalau misalkan kalian nggak, untuk bagi kalian yang mungkin terkendala biaya untuk IELTS atau apa. Gitu. Ini Mbak Aya ada yang minta kontaknya juga. Emailnya mungkin bisa di-share untuk tanya-tanya. Oke, itu kontaknya. Mungkin sekian ya acara kita hari ini. Terima kasih partisipasinya semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mungkin dari survei tadi juga kita bisa ada ide untuk next event selanjutnya kita bisa bahas. Terus ini mungkin akan kita upload juga di YouTube. Nanti kita kirim dan sertifikatnya juga akan kita kirim melalui email yang udah ngisi absensi dan survei ya. Mungkin itu aja dari saya. Semangat untuk yang lagi berjuang juga untuk nyari beasiswa, banyak-banyak info, cari tahu, kemudian apalagi sekarang ini kan info beasiswa di mana aja bisa ya kita dapetin. Ya, kita mesti rajin-rajin juga untuk cari. Mungkin sekian, itu aja. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore. Bye-bye.